Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali belajar tentang hadis tarbawi. Pada materi yang ke-10 ini, kita akan belajar mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan etika sosial. Etika sosial yaitu sebuah tatanan yang mengatur tentang perilaku seseorang terkait pergaulan atau sikap. Aturan ini terkait dengan masalah kesopanan, sesuatu yang boleh atau tidak untuk dilakukan, serta apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tersebut. Langsung saja kita mulai hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini menjelaskan tentang anjuran mengucapkan salam. Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta, karena mengucapkan salam merupakan sebab terwujudnya kesatuan hati dan rasa cinta di antara sesama muslim. Pertanyaannya, siapakah yang harus mendahului salam? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yusallimur rakibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalil 'alal katsir. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wa Tirmizi wal Bukhari wa Muslim. Hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam pada orang yang berjalan. Orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Rombongan yang sedikit memberi salam kepada rombongan yang banyak. Hadis ini selaras dengan Al-Quran Surat An-Nur ayat 61 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Maka, apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Dan juga Al-Quran Surat An-Nisa ayat 86 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Kemudian, jika orang yang bertemu sama-sama memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama muda, sama-sama berjalan, atau sama-sama berkendaraan dengan kendaraan yang jenisnya sama, maka di antara kedua pihak tersebut sama-sama diperintahkan untuk memulai mengucapkan salam. Yang mulai mengucapkan salam itulah yang lebih utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mashiyani idza jitama'a fa ayyuhuma bada'a bisalam fahuwa afdal. Dua orang yang berjalan, jika keduanya bertemu, maka yang lebih dulu memulai mengucapkan salam itulah yang lebih utama. Namun, jika orang yang seharusnya mengucapkan salam pertama kali tidak memulai mengucapkan salam, maka yang lain hendaklah memulai mengucapkan salam, agar salam tersebut tidak ditinggalkan. Jadi, yang tua memberi salam pada yang muda, yang sedikit memberi salam pada yang banyak, dengan tujuan agar pahala mengucapkan salam ini tetap ada. Hadis yang kedua tentang adab makan menggunakan tangan kanan. An Umar bin Abi Salamah qala, kuntu ghulaman fi hajri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa kanat yadi tatishu fi suhfah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya ghulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, fama zalat tilka ti'amati ba'du. Dari Umar bin Abi Salamah, beliau berkata, waktu aku masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanganku berseliweran di nampan saat makan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wahai ghulam, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Maka, seperti itulah cara makanku setelah itu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu makan dengan menggunakan tangan kanan. Bahkan sebelum makan pun, beliau akan selalu mengucapkan basmalah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai tayamum, yaitu mendahulukan yang kanan ketika bersuci, menyisir rambut, dan memakai sandal. Berdasarkan hadis tersebut, jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mewajibkan umat Islam untuk makan dengan tangan kanan. Alasannya, karena makan dengan menggunakan tangan kiri merupakan cara yang dilakukan oleh setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih, wa idza syariba falyashrab biyaminih, fa inna syaitana yakulu bishimalih wa yashrabu bishimali." Jika seseorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Jika minum, maka hendaknya juga minum dengan tangan kanannya, karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ketiga menerangkan tentang 7 perkara. Anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Amarna bi'iyadatil marid wa tiba'il janazah wa tashmitil atish wa ibraril qasam wa nasril mazlum wa ijabatid da'i wa ifsya'is salam wa nahana an khatamiz zahab wa an syurbin bil fiddah wa anil mayasir wa anil qasi wa an lubsil harir wal istabraq wad dibaj. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami melakukan 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara juga. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang yang bersin, menunaikan sumpah, menolong orang yang terzalimi, memenuhi undangan, dan menebarkan salam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami dari memakai cincin yang terbuat dari emas, minum dengan bejana perak, memakai misaroh, kosi, memakai sutra, melarang kami dari istabrok dan dibaj. Saya akan menjelaskan tentang 7 perkara yang diperintahkan oleh Rasul, serta 7 perkara yang dilarang oleh Rasul. Yang pertama adalah 7 perkara yang diperintahkan oleh Rasul. Nomor 1 yaitu menjenguk orang sakit. Ini diperintahkan karena di dalamnya terdapat penunaian hak seorang muslim, juga bisa menghibur orang yang sakit serta bisa mendoakannya. Kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk mengiringi jenazah, karena dengan melakukan ini orang yang mengiringi jenazah akan mendapatkan pahala, sementara jenazah akan mendapatkan doa dari orang-orang yang mengiringinya. Juga akan ada kesempatan untuk mengucapkan salam kepada kaum muslimin yang telah dikuburkan, serta ada nasihat dan pelajaran bagi mereka yang masih hidup, karena semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, termasuk mereka yang saat ini mengiringi jenazah. Yang ketiga, Nabi juga memerintahkan untuk mendoakan orang yang bersin dengan mengucapkan Yarhamukallah apabila dia mengucapkan Alhamdulillah. Apabila orang yang bersin itu tidak mengucapkan Alhamdulillah, maka tidak disyariatkan untuk mendoakannya. Yang keempat, menunaikan sumpah orang yang bersumpah. Hukumnya adalah mustahab, karena bisa membuat hati orang tersebut terobati, dan juga bisa memenuhi apa yang ia inginkan. Akan tetapi, ini dengan syarat tidak menyebabkan dosa atau madorot. Yang kelima adalah menolong orang yang dizalimi. Nabi memerintahkannya karena dengan menolong orang yang terzalimi berarti ada penolakan terhadap kezaliman, menghalau orang yang berbuat sewenang-wenang, amar ma'ruf nahi munkar, dan mencegah pelaku dari tindakan zalim. Yang keenam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memenuhi undangan, karena bisa menjadi sebab terjalinnya hubungan yang baik dan bisa membersihkan hati dari kebencian. Sebaliknya, enggan menjawab undangan akan mengakibatkan timbulnya kebencian di hati. Yang terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
memerintahkan kita untuk menyebarkan salam, yaitu mengucapkan salam kepada setiap kaum muslimin. Salam adalah doa seorang muslim kepada muslim yang lain. Salam dapat menumbuhkan rasa saling mencintai. Adapun perkara yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW yang sudah dijelaskan dalam hadis ini yaitu memakai cincin dari emas bagi laki-laki karena ada unsur feminisme dan menghilangkan ciri khas laki-laki. Yang selanjutnya yaitu larangan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari perak karena ada unsur berlebih-lebihan dan kesombongan. Jika minum yang merupakan kebutuhan dilarang menggunakan bejana yang terbuat dari perak, maka penggunaan yang lainnya lebih utama untuk dilarang atau diharamkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu larangan dari menggunakan semua jenis sutra atau yang terbuat dari sutra bagi laki-laki. Itu semua karena ada unsur feminisme dan bermegah-megahan yang merupakan sebab dari kemalasan dan bersantai-santai. Padahal laki-laki dituntut untuk aktif, kuat, dan energik agar dia selalu mampu melakukan kewajiban mempertahankan agama, kehormatan, dan tanah airnya. Beberapa macam sutra yang disebutkan dalam hadis ini yaitu misaroh, qosi, istabrok, dan dibaj. Hadis yang terakhir menjelaskan tentang penggunaan kata yang jelas dalam berbicara. An Aisyah rahimahullahu qalat, kana kalamu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man sami'ahu. Dari Aisyah rahimahullahu, beliau berkata bahwasanya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perkataan yang jelas sehingga bisa difahami oleh semua yang mendengar. Adapun makna perkataan kana kalamhu faslan adalah perkataannya singkat, fasih, terang, jelas, tidak kacau bagi pendengarnya, dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Hendaknya pembicaraan dengan suara yang dapat didengar, tidak terlalu keras, dan tidak pula terlalu pelan. Ungkapannya jelas dapat difahami oleh semua orang, karena di antara sifat ucapan Rasulullah adalah sangat jelas dan mudah dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Oleh karenanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sesuatu kepada seseorang menggunakan gaya dan bahasa dengan kemampuan daya tangkap pemikiran orang yang sedang diajak bicara oleh beliau. Jika dikaitkan dengan sistem pembelajaran, di dalam hadis di atas dapat diambil makna bahwa pendidik mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran, yaitu proses penyampaian materi yang akan disampaikan kepada para murid. Dengan perkataan yang jelas dan mudah dipahami, proses penyampaian pesan dapat diterima dengan baik oleh para murid. Perkataan yang jelas dalam hal ini bukan hanya sekedar jelas, namun lebih dari itu. Jelas di sini adalah mampu memahamkan peserta didik yang dihadapinya. Perkataan yang jelas dan mudah dipahami akan menjadi salah satu faktor keberhasilan pendidikan. Diharapkan dengan adanya perkataan yang jelas dan mudah dipahami tersebut, anak didik akan dapat menyerap dan memahami apa yang disampaikan pendidik.